ربي موجود بلا مكان الله ربي هو مولانا من قبل خلق العالم كان الله ربي هو مولانا من قبل خلق العالم كان لا يسكن جهة ومكانا ربي موجود بلا مكان الأنبياء ورسل الله عنوانهم توحيد الله الأنبياء ورسل الله عنوانهم توحيد الله قد علموا الأتباع جميعا ربي موجود بلا مكان. Cek. Mohon perhatian. Acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Mudir Ma'had Ali Nurul Islam Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad. Yang kami hormati dan kami banggakan narasumber Stadium General pada pagi hari ini, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Yang kami hormati segenap dosen, para masyayikh, seluruh panitia dari segenap Sivitas Akademika Ma'had Ali Nurul Islam, serta seluruh mahasantri Ma'had Ali Nurul Islam Jember. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan dalam acara Stadium General dengan tema Menjaga Akidah di Era Digital pada pagi hari ini 6 Agustus 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Kaderisasi Aswaja Ma'had Ali Nurul Islam Jember dalam rangka memperingati 45 tahun Pondok Pesantren Nurul Islam Jember. Bersama saya Rafidan Abdillah yang akan memandu jalannya acara. Acara pertama yakni pembukaan. Acara kedua yakni sambutan oleh Mudir Ma'had Ali Nurul Islam Jember. Acara ketiga yakni penyampaian materi oleh narasumber. Acara keempat yakni tanya jawab. Dan terakhir adalah doa dan foto bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama. Namun, di balik kemudahan tersebut juga terdapat tantangan besar, berupa derasnya arus informasi keagamaan yang tidak semuanya memiliki landasan ilmiah yang benar. Oleh karena itu, menjaga akidah tidak cukup hanya dengan semangat mencari ilmu, tetapi juga memerlukan manhaj berfikir yang benar, sanad keilmuan yang jelas, serta bimbingan para ulama yang memiliki otoritas keilmuan. Maka Stadium General ini diharapkan menjadi ikhtiar ilmiah dalam membekali mahasantri agar mampu menyikapi berbagai wacana keagamaan di era digital secara kritis, bijaksana, dan tetap berpegang teguh pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyati tayyibah wa niyati salihin wa ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. Acara kedua yakni sambutan oleh Mudir Ma'had Ali Nurul Islam Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Samad. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram guru kita semua Kiai Abdul Qayyum bin Mansur dari Lasem. Yang kami muliakan Ananda Kiai Haji Jais Badri, para dosen serta mahasantri Ma'had Ali Nurul Islam yang saya banggakan. Sungguh kita mendapatkan durian runtuh pada pagi hari ini, mendapatkan peluang dan takdir Allah. Insya Allah kita bisa menyerap ilmu dari orang yang kita banggakan dan kita cintai, Kiai Haji Abdul Qayyum bin Mansur. Kiai, kami yang sudah tua ini, sudah umur 71, kadang-kadang merasa sedih melihat keadaan sekarang di mana dengan adanya media sosial, dengan segala pernik-perniknya, itu mendatangkan kebingungan, terutama bagi orang yang tak mempunyai kesempatan belajar di pesantren, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena di media sosial itu semuanya ada, kayak pasar raja gitu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mohon kiranya Kiai untuk memberikan bekal dan benteng kepada mahasantri Ma'had Ali Nurul Islam untuk mengarungi masa depan yang insya Allah aman dari gangguan, terutama akidah yang saat ini sedang gencar-gencarnya serbuan di media sosial kepada kita. Belum lagi upaya untuk menghancurkan nama baik pesantren. Kalau ada kesalahan pesantren sedikit saja, itu sudah viral, sehingga ada kesan pesantren itu tidak baik gitu. Nah, untuk membentengi itu semua, mohon kiranya Kiai memberikan bimbingan, petunjuk kepada para mahasantri yang ada di sini. Semoga Kiai berkenan dan mencurahkan ilmunya yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas kehadiran Kiai, dan manakala ada hal yang kurang berkenan di hati dari penyambutan dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang tak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki materi utama, izinkan kami menyampaikan sekilas biografi narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, atau yang lebih akrab disapa Gus Qayyum, adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di kalangan pesantren, nama Gus Qayyum dikenal sebagai ulama yang memiliki kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan keteguhan dalam menjaga tradisi keilmuan Islam. Aktivitas dakwah beliau tidak hanya terbatas di lingkungan pesantren, tetapi juga mengisi berbagai pengajian umum, tabligh akbar, pembinaan masyarakat, hingga forum-forum keilmuan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Beberapa keistimewaan beliau adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Seluruh proses pendidikannya ditempa langsung melalui bimbingan ayahanda dengan sistem sorogan yang sangat disiplin. Beliau juga dikenal sebagai seorang hafidhul Quran sejak usia muda.
serta memiliki penguasaan yang sangat mendalam terhadap kitab-kitab turath dalam bidang tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan ilmu alat. Dan pada pagi hari ini, beliau berkenan hadir dalam acara Stadium General dengan tema Menjaga Akidah di Era Digital. Dan untuk teman-teman, kami ingatkan untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad sekeluarga, Ustadz Ahmad Jais Badri, para dosen, para mahasantri Ma'had Ali, Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, semoga diberi berkah ilmu, berkah ibadah, orang tua kita, keluarga kita dimudahkan Allah agamanya, dunia akhiratnya, dan tentu harapan kita husnul khatimah. Ada sebuah kitab berjudul Al-I'tida Al-Elektroni, kejahatan elektronik, satu jilid nama kitabnya Al-I'tida Al-Elektroni, karya Dr. Abdul Aziz Ibn Ibrahim, satu jilid, hajmun mutawassit, jadi jilidannya tidak besar tidak kecil, tapi hajmun mujallad mutawassit, sedang, medium. Di halaman 27-28 ada beberapa pendorong kejahatan elektronik, kejahatan digital, media sosial, diantaranya ad-dafi' al-aqdi awil fikri. Kejahatan elektronik, kejahatan digital terdorong untuk penyebaran akidah, namanya ad-dafi' al-aqdi atau ad-dafi' al-fikri, terdorong untuk propaganda pemikiran. Maka di sini dijelaskan, saya baca redaksinya, kasiran ma yatimmu tadmiru ba'dil mawaqi', banyak terjadi merusak di sebagian wilayah-wilayah muslim, lidafa'in aqadiyin au fikriyin, karena terdorong oleh propaganda akidah atau pemikiran. Fatajidu al-hajamat al-mutabadilah, maka saudara menemukan serangan-serangan yang bergonta-ganti. Al-hajamat al-mutabadilah, hajamat itu serangan yang silih berganti, baina sunnah wa syiah, antara sunnah syiah, wa tajidu hujuman dafi'ah, hujuman dafi'uhu al-ghairah ala din, dan kamu temukan serangan yang terdorong oleh kecemburuan atas nama agama, ala mawaqi'a tahmilu afkaran ilmaniyah, beberapa titik, beberapa poin, beberapa posisi
yang mereka ini membawa lewat media sosial, digital, afkaron ilmaniyah, pemikiran-pemikiran sekuler, ilmaniyah, au muntadabat, atau mereka ini sengaja mendatangkan delegasi-delegasi. Kalau istilah sekarang ini adalah agen-agen, delegasi-delegasi tuda'imu al-ittijah al-liberali, yang agen-agen itu menopang gerakan-gerakan liberalisme. Nah, akhirnya summa yakunu natijatu dhalik hujuman mudaddan ala mawaqi' islamiyah. Akhirnya semua itu, pemikiran liberal, pemikiran sekuler lewat digital, lewat elektronik, memang menubruk, melawan ala mawaqi' islamiyah, melawan ajaran-ajaran kemurnian Islam. Takunu dhahiyyat hadzal hujum. Akhirnya ini semua menjadi korban atas serangan ini. Jadi negara-negara Islam banyak yang menjadi korban atas perang fikir, namanya ghazul fikri, akidah atau pemikiran melalui kejahatan elektronik. Ini disebutkan dalam kitab Al-I'tida' Al-Elektroni Dr. Abdul Aziz Ibn Ibrahim, halaman 27-28. Nah, di dalam Al-Quran, untuk menyerap suatu informasi ini ada beberapa cara. Ada subjek, pelaku penyebaran informasi yang menyesatkan, termasuk akidah. Subjek, pelaku itu diisyaratkan dalam ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in, in ja'akum fasiqun binaba'in. Pelakunya adalah fasik, membawa informasi, binaba'in. Ini orang yang menyebarkan, seber. Ada yang bikin-bikin konten, ada yang bikin-bikin TikTok yang menyesatkan akidah. Sekarang ini bukan Google saja, TikTok saja menyesatkan akidah. TikTok yang menyesatkan akidah, kemudian Facebook yang menyesatkan, belum lagi yang lain-lainnya. Karena pelakunya ini memang bukan orang yang beragama, bisa ateis, anti agama, atau beragama tapi tidak taat, fasik, in ja'akum fasiqun. Mereka bawanya binaba. Binaba itu informasi. Maka perlawanan kita adalah naba yang besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Apa naba'il azim? Al-Quran. Karena lawan ini membawa naba, informasi yang menyesatkan, maka kita sebagai muslim mempersiapkan diri naba'il azim. An-naba'il azim Al-Quran. Jadi harus beri Al-Quran. Naba dilawan naba. Ya, mereka pakai naba, kita pakai naba. Nah, yang kedua adalah mereka ini bukan pemain digital, bukan pemain digital, tapi ikut menyponsori, membiayai, mendanai penyebaran itu. Apa kata Al-Quran? Innal ladina yuhibbuna an tasyi'al fakhishatu fil ladina amanu. Yuhibbuna an tasyi'al fakhishatu fil ladina amanu. Orang-orang yang senang
mensponsori tersebarnya aibnya orang yang beriman. Jadi mereka ini bukan orang ahli sunnah, bukan orang muslim, tapi bagaimana untuk mencuci otak manusia supaya tidak ada hormat pada tokoh agama, yang akhirnya tidak ada hormat pada agama. Jadi tidak dihormatinya tokoh agama membawa orang itu tidak menghormati agama. Jadi kalau ada kiai punya kekurangan, tidak boleh kita bicarakan. Karena kalau dibicarakan kekurangan kiai itu, aibnya ulama itu, tanpa disadari orang ini, masyarakat akan jauh dari agama. Karena aibnya pembawa agama dibuka. Itu yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladina amanu. Maka hadis Nabi SAW, aqilu dzawil hayat as-saratihim. Maafkan apabila orang-orang terhormat itu punya kesalahan. Ya, ini jangan dibiasa kita buka, apalagi kita ikut menyebarkan di media. Karena kiai itu aib bagi kita, tapi dipercaya di komunitas mereka. Kiai itu, pembawa agama itu, aib punya kekurangan, tapi di sisi lain, di sana masyarakat mau sholat karena dia. Di sana masyarakat mau ngaji karena dia. Maka kita jangan ikut-ikut membicarakan itu. Ini kita rugi. Perjalanan estafet agama kita nanti, kita akan menjadi masalah. Karena ini kita masuk pada ruang yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladina amanu. Maka Nabi kita memberikan kiat apabila ada ulama yang terhormat punya kekurangan, tolong aqilu zawil hayat as-saratihim, urungkan, maafkan orang-orang yang punya hayat. Hayat itu punya muru'ah, punya kehormatan, disebut kiai, disebut ustadz. Jangan kita ikut membuka aibnya. Nanti media sosial ini yang tidak suka dengan agama kita, tidak suka dengan ahli sunnah wal jamaah kita sendiri, ya akan menteror kita dengan kita berikan ruang. Yang salah kita sendiri ketika ada orang yang berdebat dengan kita merespon, membuka aib pribadinya, jangan. Tak boleh. Nah, itu yang kedua ya, yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quranul Karim ada naba, ada hadis. Hadis ini cerita. Hadis, Al-Quran menyebut kata hadis, cerita. Nah, hadis ini biasanya itu memang sohafi, jurnalistik, wartawan, sohafi. Nah, jurnalistik ini kalau kita ketemu jurnalistik yang insaf, objektif, yang integritasnya itu adil, ya alhamdulillah. Tapi kalau jurnalistik sohafi ini tidak adil, maka ya tidak bisa kita ambil. Contoh, mohon maaf, jangan curiga dulu ya. Contohnya begini, ada sebuah buku tentang Wahabi. Ini saya ceritanya. Orang kita Asy'ari, kami Asy'ari, Maturidi, sama ya? Sama. Tentu dengan Wahabi tidak cocok kita. Akan tetapi kita tidak boleh memakan mentah-mentah orang Sunni yang ekstrim, yang mengarang buku
aku membenci Wahabi dengan kebohongan. Ini nanti kita jatuh sendiri. Paham maksud saya? Kita Sunni menghadapi Wahabi, tapi kita juga jangan sampai ekstrim. Ghulu, la taghlu fi dinikum. Jangan melakukan hal yang ghulu, ekstrim. Buku yang dikarang contohnya, mohon maaf, misalnya ini, kita tidak menuduh. Misalnya yang sekarang ini polemik, tentu Sunni kita dengan Wahabi tidak cocok. Tapi Wahabi dengan Syiah juga nggak cocok. Suatu ketika Syiah bikin buku misalnya tentang Wahabi, yang buku itu sangat tidak dengan data. Oh, kejahatan Wahabi ini macam-macam. Begitu yang ngarang Syiah dengan data-data yang tidak jujur, iftiraat, kebohongan dari Syiah tertuju Wahabi. Kita Sunni mengkonsumsi, bagaimana itu? Paham maksud saya ya? Jadi orang Syiah mengarang buku menembak Wahabi, tapi karya Syiah ini juga banyak kebohongan misalnya. Lalu kita orang Sunni saking bencinya dengan Wahabi ikut pakai buku itu. Lah ini kadang-kadang kita ini akhirnya di kalangan muslim sendiri kita ini terperangkap. Contoh ini begini, ini cerita yang lucu ya Mas. Ada buku Wahabi rudud terhadap Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Suatu ketika ada pondok salaf, pondok pesantren salaf Asy'ari. Di situ juga pengasuhnya, sebagian gusnya ikut Jamaah Tabligh. Nah, begitu ada buku serangan kepada Jamaah Tabligh diterjemahkan oleh Ustadz Ma'had Ali di situ, lalu diberikan takridat, komentar oleh pengasuhnya sendiri. Begitu diterjemahkan nyerang Jamaah Tabligh, ternyata ini buku karangan Wahabi. Ah, ini jadi rancu ini. Nah, ini yang disebut dengan hadis informasi yang kita terima, kita tidak hati-hati, ya. Ini maka adik-adik kalau dengan Wahabi yang objektif ilmiah dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, maka terbaik adalah dari buku fisik, bukan dari PDF. Terbaik tetap dari buku fisik, dari kitabnya langsung. Karena itu saja cetakan tertentu, mohon maaf kalau saya sebut nanti tidak enak ya, di salah satu penerbit Beirut itu kan sering ada distorsi itu. Salah satu penerbit kitab di Beirut itu ada tahrif bertashrif. Itu saja kita hati-hati. Jadi yang biasa mentahrif, distorsi suatu kitab bukan hanya Wahabi. Ya siapa yang perang sekarang ini? Syiah perang bang Wahabi, Wahabi dengan Syiah, Wahabi dengan Jamaah Tabligh, atau kita sendiri saking bencinya gulu kita terjebak pada gulu ekstrim, bisa saja kita melakukan distorsi. Saking nggak betahnya, saking bencinya ya, tidak boleh, insaf. Maka Al-Quran mengatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu, jadilah orang qawwamina bil qisti, bertanggung jawab dengan adil, syuhada'a lillah, bersaksi kebenaran karena Allah, tidak karena kebencian, tapi untuk membawa hidayah. Jadi kalau kita kepada Wahabi
itu kita dengan harapan membawa hidayah kepada mereka. Bukan bertengkar, bukan bermusuhan, tapi bagaimana akidah Ahlussunnah itu kita sampaikan, kemudian efektif membawa hidayah. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana perdebatan kita dengan Wahabi yang akhirnya Wahabi sadar? Wahabi semakin sadar setelah kita debat atau saling melawan. Nah, padahal kita hujahnya udah kuat. Kenapa mereka nggak sadar, nggak berubah? Ini apakah yang kita sampaikan belum benar, atau manhaj kita dalam menyampaikan belum benar, atau dakwah kita belum benar? Amar ma'ruf bil mungkar. Karena perintah baik dengan cara mungkar. Yang satu amar mungkar bil ma'ruf. Ya gimana? Kita ini amar ma'ruf bil mungkar, yang sana nyebarkan amar mungkar bil ma'ruf. Nah, ini media. Maka kita harus hati-hati ya. Nah, jadi saya ambil contoh. Tentang buku yang sangat terkenal, Mafahim Yajibu an Tusahhah, karya Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, Rudud terhadap Wahabi. Itu kita yang bedah, kami yang termasuk awal bedah buku itu di situ gini Kiai. Di situ gini, pertama bedah. Waktu itu pertama dibedah, begitu masuk di Indonesia belum diterbitkan As-Suffah waktu itu, kami bedah dulu. Waktu itu Ustadz Idrus Somni ikut juga sama Kiai Abdul Muiz Bondowoso, ya itu Al-Mutawaffa ya, udah wafat ya, sama Kiai Abdul Muiz Bondowoso. Kami bedah itu. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah di balik kejadian Mafahim Yajibu an Tusahhah itu bagaimana? Karena kita membaca itu dari awal sampai akhir, kemudian kita berdebat dengan Wahabi. Mohon maaf, ketika Wahabi yang dihadapi oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, levelnya Sayyid Muhammad. Nah, kemudian kita pakai itu level kita. Yang kita hadapi juga Wahabi yang bukan yang dihadapi levelnya Sayyid Muhammad, kan bukan. Ini kita juga harus tahu. Kita ketemunya Wahabi yang tingkatannya seperti kita. Belum ketemu Wahabi yang dihadapi Sayyid Muhammad, kan beda. Nah ini contohnya begini, kita sebut namanya Ibnu Utsaimin, itu fatwanya 32 jilid, tafsirnya 15 jilid. Ibnu Utsaimin. Nah, apakah kira-kira kita kalau debat langsung dengan beliau selesai dengan Basul Masail? Kalau kita ketemu orangnya langsung, maka kalau ketemu Ibnu Utsaimin ya ulama yang selevel Sayyid Muhammad. Kita ini bersyukur setiap debat ketemu orang yang nggak begitu bisa di bawah kita, kita bersyukur. Nggak ketemu orang yang di atas kita. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kalau berdebat munadharah, adabnya Imam Syafi'i berdoa dulu. Imam Syafi'i itu Masya Allah maha guru, maha besar, gurunya para ulama dunia. 200 hufadul hadis di majlis beliau. Ada Ishaq ibn Rahaweh yang punya kitab Musnad, ada Musnadul Khomeidi, ada Ahmad bin Hanbal. Jadi muridnya beliau itu ahlu hadis itu 200 hufadul hadis. Tapi Imam Syafi'i kalau berdebat baca doa dulu. Ya Allah, berikan petunjuk lawan kami yang berdebat lebih dulu menemukan kebenaran, supaya kami
ikut mendapatkan hidayah dan kami tidak merasa menang. Bisa enggak kita seperti ini? Maka kalau orang dengan Imam Syafi'i berdebat, berubah, dapat hidayah. Karena didasari dengan amar ma'ruf bil ma'ruf. Lah kadang-kadang kita ini enggak, sudah mungkar bil mungkar. Imam Syafi'i ini ma'ruf bil ma'ruf. Jadi lain kali kalau berdebat ditata dulu niatnya, niat ingsun orang yang kita anggap ini belum benar akidahnya, dengan penyampaian kita semoga Allah memberikan hidayah. Jangan kita niat kita kepingin menang berdebat, akhirnya nggak efektif. Ya cuma energi keluar perdebatan bertahun-tahun, yang Wahabi ya tetap Wahabi, ya bang enggak? Yang Wahabi ya tetap Wahabi, nggak ada perubahan. Karena manhaj kita, metode kita tidak diperbaiki. Ini al-masalah keberapa tadi itu? 3 atau? Nah, kemudian Said Muhammad latar belakangnya bagaimana mengarang kitab itu? Masya Allah, dengan berbagai karomah di belakangnya. Saya dapat cerita dari Kiai Taifur Purworejo. Kiai Taifur Purworejo itu muridnya Said Muhammad langsung ketika menjumpai proses penulisan Mafahimnya Jibu Antus Sohah dan cerita kepada saya karena beliau mondok di ayah saya 2,5 tahun. Kata Kiai Taifur, Said Muhammad itu sebelum debat itu sudah dibocori dulu oleh mereka sendiri yang memihak Said Muhammad. Nanti yang dibicarakan ini. Loh, berarti ada kelompok mereka yang simpati dengan Said Muhammad. Paham ya? Ini. Kenapa bisa begitu? Inilah karomahnya Said Muhammad. Lawan malah memihak beliau. Komunitas lawan akidahnya nggak tahu Wahabi atau enggak, tapi Said Muhammad ditelepon. Ini kita bercerita saya. Nanti dalam perdebatan itu pertanyaannya ini. Akhirnya Said Muhammad mempersiapkan. Begitu di forum perdebatan sudah siap. Yang membocorkan adalah salah satu dari kelompok mereka sendiri. Ini karena Said Muhammad punya kehebatan husnul suhbah, husnul muasyarah, husnul muamalah, adalah bersosial dengan baik, berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Akhirnya banyak yang simpati dengan beliau, bahkan lawan sendiri simpati dengan beliau. Nah, kalau kita ini kadang-kadang ikut perang di media, orang begitu lihat nama kita itu udah benci. Paling-paling gue ingin nih, paling-paling nanti ini. Karena kita udah ditebak, SMS kita dan WA kita itu mesti ngelek-ngelek orang. Begitu kita share, itu orang nggak buka. Ini paling-paling pokoknya ngelek-ngelek ini, paling-paling ini. Nah udah. Karena nggak terbiasa kita berkomunikasi di media dengan baik. Tapi Said Muhammad luar biasa. Waktu itu saya sampaikan, di dalam Mafahimnya Jibu Antus Sohah, serumit-rumitnya problem itu dan polemik itu begitu dahsyat, Said Muhammad di situ masih menulis Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita tidak pakai akidahnya, tapi kata-kata santun itu tetap dipakai. Maka beliau muhtaram, dzu haibah, wibawa. Karena kesantunan dalam berkomunikasi lewat media atau tertulis, tasnif dalam karya, dalam bicara, atau dalam aplikasi keseharian, itu memang kesantunan. Nah ini termasuk
cara menghadapi perang digital, kita sampaikan Ahlussunnah wal Jamaah dengan bahasa yang santun, ilmiah tapi bahasa yang santun. Apalagi kalau Anda baca kitab namanya, Masya Allah, ada kitab karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya? 4 jilid saya punya kitabnya, apa saya lupa kitabnya. Itu menceritakan taubatnya Ibnu Taimiyah, manakib Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kita sendiri yang punya Fathul Bari, yang punya Bulughul Maram. Kita ini tidak pakai loh, akidah Muhammadiyah kita nggak pakai. Nanti ada tajsim, ada apa, kita nggak pakai. Kita di sunnah. Tapi cerita Ibnu Hajar Al-Asqalani berakhir dengan taubat itu ada. Nah, cerita ini apa nyampe pada kita ini semua? Ada kitabnya, 4 jilid. Kitabnya 4 jilid. Coba yang jelas ini fil a'yanis saminah, belakangnya ad-dururul kaminah ad-dururul kaminah fi a'yanil mi'ah as-saminah, 4 jilid. Itu saya punya. Di situ ada bab manaqib Ibnu Taimiyah sampai tobatnya beliau. Nah, kalau kita berdebat dengan Wahabi yang terlalu fanatik dengan Ibnu Taimiyah, kita ceritakan tobatnya. Loh, Ibnu Taimiyah yang kamu ikuti udah tobat, kok kamu belum tobat? Gitu aja. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ad-Durrul Kaminah fil A'yanis Saminah itu berakhir tobat. Kenapa Anda nggak tobat? Wong Anda ini fanatiknya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Iqtida'us Siratil Mustaqim Ibnu Taimiyah. Nah, kita energi debat yang mereka juga nggak mau menerima kita juga tidak bisa menyadarkan mereka. Kita sampaikan. Waktu saya merudut, menolak, meluruskan Wahabi tentang Maulid, saya dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah untuk meluruskan mereka. Tentang karomah aulia, kami buka dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah tentang karomah-karomah para wali. Jadi kami meluruskan mereka dengan kitab mereka. Meluruskan mereka dengan kitab mereka, dan tidak ada kata-kata dari kami, kamu goblok, kamu, tidak ada. Tidak ada, karena itu tidak boleh di wilayah ilmiah. Karena itu nanti bisa menyakiti orang. Ida namanya, tidak boleh. Meskipun mereka juga tidak sopan, tapi kita jangan. Kita tetap ahli sunnah, akhlaknya juga sunnah, bicaranya juga adab sunnah, gaya bahasanya juga sunnah. Ini latar belakangnya. Yang berikutnya, ini ada yang kurang, yaitu tehnya belum datang. Ya, yang berikutnya adalah termasuk fardun minal furud, min furudil muhadarah. Yang berikutnya adalah tentang menghadapi perang digital. Masya Allah, Masya Allah. Ada satu kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, punya kitab Tarikh Ibnu Khaldun, sosiolog muslim, antropolog ijtimai, alimun ijtimai, ilmuwan sosiolog. Itu punya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di situ begini, ada kata-kata begini. Al-Arab ajhalun nas bisina. Orang Arab ini paling nggak bisa soal teknik. Al-Arab ajhalun nas bisina. Orang Arab selalu tertinggal dalam teknik, teknologi. Betul.
Maka semua senjata itu pasti beli, nggak bisa bikin sendiri. Pinter mana dengan Indonesia? Oh iya jauh, masih pinter Indonesia. Indonesia pinter, punya ITS, punya ITB, punya industri apa, teknologi kapal. Jauh, pinter Indonesia, jauh dengan bangsa Arab, jauh. Karena al-Arab ajhalun nas bisinah. Tetapi, di situ Ibnu Khaldun mengatakan, ulama itu ajhalun nas bisyasah. Paling nggak bisa politik biasanya kiai. Maaf nih. Itu disebutkan. Kiai itu paling nggak bisa soal politik, sering kebodohan, sering dibodohi. Kalau al-Arab ajhalun nas bisinah, kalau para ulama mungkin termasuk kiai, mungkin ya, al ulama atau para kiai ajhalun nas bisyasah, paling lugu soal politik, sering dibohongi. Maka kiai itu jangan bisnis dengan alumni, sering dibohongi. Kiai jangan bisnis dengan alumni. Biasanya kalau alumni gak justru bodohi kiai ini. Ini sering sekarang ini kiai dibodohi alumni. Alumninya punya biro umroh, kiainya ini digunakan alat, wah yang daftar banyak, uangnya digondol Melayu, nggak berangkat umroh. Sering ini kasus-kasus seperti ini. Jadi kiai dibodohi alumni itu sudah banyak. Maka kalau bisa kiai jangan bisnis dengan alumni. Sering dibohongi. Karena itu siasatnya pinter yang tidak kiai, siasatnya itu. Itu dalam kitabnya Ibnu Khaldun. Nah, berarti kita orang Arab punya kelemahan dalam teknologi, kita jurusan agama punya kelemahan dalam strategi. Karena kita termasuk ajhalun nas bisyasah, awam dalam strategi. Nah, nanti saya carikan contoh strategi. Ada satu kitab kiai, judulnya begini, saya punya kitab bahasa Arab, Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah. Nah, kitabnya itu Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah, kitab diplomatisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu bagus. Bagaimana Rasulullah dalam berdiplomat, luar biasa. Judulnya kitab Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah, 1 jilid. Jadi kalau kita kepingin siasah, ya terbaik, guru paling sempurna nggak ada lagi kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang orientalis mustasyrikin belajar dari Rasulullah, ambil cara diplomatnya Rasulullah SAW. Mungkin kalau kiai yang hebat, mungkin ya kalau di Indonesia Mbah Abdul Wahab Hasbulah. Nah, itu diplomasi hebat. Tapi latar belakangnya memang ulama besar. Kalau di Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur itu juga ulama besar diplomasi. Ini penting sekali belajar diplomasi. Subhanallah. Kami contohkannya soal diplomasi ini. Saya kemarin ngisi khol di pelosok Kediri, Kiai Jazuli. Sering kami diundang ngisi khol pelosok, puncak khol pelosok. Saya ceritakan ketika konferensi NU di Cirebon atau di Banten ya, ayah saya hadir. Ayah saya yang membaca takbir Bahsul Masailnya. Jadi kitab itu dibahas, kemudian ayah saya yang membaca takbirnya, tim redaktur dan sebagainya. Ayah saya masih bujang. Nah, ketika zaman masih ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Abdul Wahab Hasbulah, ada Kiai Bisri, ada kakek saya, ada Kiai
9 pendiri NU masih utuh. Jadi asli ya, orisinalnya ya. Suatu ketika pas bahas itu Kiai, subhanallah ada kebuntuan. Ada satu masalah yang para kiai belum menemukan jawabannya. Kelas kiai dulu loh ini ya. Ini kelasnya Basim belum menemukan jawaban. Bukan MBC ini, bukan MBC ini. Bukan kelas saya, bukan kelas kita, bukan. Bukan Suriah sekarang. Tidak nemu jawabannya. Tidak lama kemudian orang Belanda datang. Orang Belanda. Ayah saya ikut hadir. Orang Belanda datang, namanya Gobi. Gobi. Datang-datang tanya, ada apa ini kok ribut-ribut Kiai, ada apa Kiai? Oh ini ada masalah, ini begini, nggak tahu jawabannya. Oh itu ya, itu saya tahu itu di kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian. Loh, yang Belanda tahu. Itu ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian. Masya Allah, kagum semua. Kelas ulama besar tidak tahu jawaban. Londo ireng atau londo putih ini? Karena ini Prabowo ada istilah londo ireng. Londo ireng atau londo putih? Ini londo putih itu bisa tahu. Londo putih bisa tahu apa kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Saya masih ingat Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian. Nah, ini Belanda, orientalis, tahu kitab kuning. Apa efek psikologisnya pada ulama? Beda. Ulama yang hanya intelek, kakean basul masail, kakean debat, kagum. Karena dia intelek saja. Tapi ulama yang hakim seperti Basim Asy'ari beda. Jadi begitu orang Belanda itu tahu kitabnya, ulama yang intelek, NU yang muda-muda, wah luar biasa. Londo ireng bisa seperti ini. Londo putih bisa seperti ini. Alim sekali. Kita yang kiai-kiai aja kalah. Pokoknya terus terpesona. Itu yang muda-muda. Tapi yang sepuh-sepuh beda. Karena abah saya ikut hadir. Kiai-kiai yang sepuh, yang intelektualnya tidak secanggih yang muda-muda, tapi bijaksananya. Apa kata kiai yang sepuh-sepuh? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ. Jangan tertarik, putuskan. Ini gubernur munafik. Kita nggak boleh pecah menjadi dua kelompok. Yang satu kagum, yang satu enggak. Sudah, putuskan. Ini orang Belanda munafik. Datang kok tahu masalahnya. Ini berarti ada mata-mata di sini. Berarti ada mata-mata di tengah-tengah konferensi NU. Ada mata-matanya. Yang memihak ke Belanda untuk menampilkan kiai kalah dibanding dengan orientalis Belanda. Ini ada mata-matanya. Mata-matanya cuma ainul aini, mata-mata. Ainul aini. Lah kalau sekarang ini kan enggak. Uyun. Banyak mata-mata di NU ini. Di Muhammadiyah, di dalam diri kita. Maka harus lebih hati-hati. Dulu saja sudah pernah masuk. Menampilkan kiai kalah dengan orientalis. Sudah pernah kemasukan. Lah apalagi sekarang. Malah enggak nengok Fathul Mu'in, nengoknya pemikiran Belanda. Enggak pakai tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari, pakainya Fazlur Rahman. Enggak pakai apa itu kitabnya Jalaluddin Asyuti, pakainya yang lain-lain. Pakainya Hasan Hanafi, pakainya Toha Husain. Lah kita punya Ghazali, punya siapa. Kan aneh. Santri, karena apa? Terpesona.
Akibat terpesona, akhirnya dia merasa tidak tertarik dengan ulama sunninya sendiri. Karena terkagum dengan ulama yang bukan dari kita. Ini tidak sedikit dari kalangan santri pesantren salaf, begitu keluar, jebolan santri, keluar, berubah menjadi santri jebol. Asalnya sudah baik-baik, jebolan santri, jebolan pondok, begitu berubah menjadi santri jebol. Ini banyak sekali berubah. Karena apa? Terpesona, kagum. Kenapa bisa kagum? Karena kemasan mereka ini memang lebih canggih. Sinaahnya, insya, sina'ah dalam berkarya tulis, sina'ah dalam berdiplomasi, sina'ah dalam berkomunikasi, itu lebih mengarah ke psikologi manusia. Nah, kita buktikan untuk mencari alat hadis, alat Quran, alat ayat-ayat Quran, itu kan dari orientalis. Alat mencari kitab, mencari ayat Quran, itu pertama Fathur Rahman, ada Fathur Rahman Jerman, kemudian Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mujawul Fahras, itu dari orientalis. Kemudian mencari hadis, Winsing, Belanda lagi, kita belum punya. Didahului mereka dalam sistem-sistem modern, sistem-sistem modern. Mereka lebih mendahului kita karena mereka lebih canggih dalam sina'ah. Nah, maka digital itu kita tidak berharap terlalu muluk-muluk kita menguasai digital, karena kita memang bukan jurusan digital. Tetapi kita menjaga bagaimana kita ini menjaga diri sendiri, menjaga orang lain untuk membawa hidayah Allah melalui digital. Hidayah Allah yang dibawa Rasulullah SAW, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam media digital. Bukan teknologi digitalnya, tetapi teknologi ini mengalami apa itu tatawur, berkembang terus, tatawur. Apa yang sekarang ini alat kita kuasai, besok akan ada alat baru yang kita belum tentu bisa mendeteksi. Ada baru lagi. Contohnya seperti arah kiblat. Ini sering kadang-kadang ada masjid di desa-desa, sajadahnya itu molak-malik. Masjidnya itu udah benar-benar madhep wetan, lu sajadah itu miring utara. Sebab panitianya itu habis beli alat baru, alatnya didelok Mekah persis madhep menceng ngalor. Lah nanti ada alat baru lagi menceng ngidul. Ini yang kita takutkan, teknologi berkembang, Mekah madhep wetan, subhanallah nanti. Maka kita punya patokan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ya sudah, ahli falak kita sudah ijtihad arah kiblat sana, udah selesai. Butuh alat genta-genti bingung kita. Karena alatnya rodok murah, rodok ngalor. Ono alat sing rodok larang ngalor tapi musidi. Sing luwarang namun belok. Subhanallah. Ini teknologi. Gimana kalau kita terpengaruh seperti itu? Tidak punya pegangan. Kita punya kaidah sendiri sebelum pakai teknologi. Jangan teknologinya yang kita ikuti, jangan. Karena Al-Quran mengatakan wa yahluqu ma la ta'lamun. Allah tetap akan menciptakan yang hari ini kamu tidak tahu. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Jadi teknologi itu tatarruf kata Al-Quran, tatawur. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan teknologi baru
yang kalian suatu ketika tidak tahu. Yang hari ini kita tahu, besok kita tidak tahu. Jadi misalnya sekarang ini kita bisa mendeteksi kekurangan musuh dalam bidang akidah. Musuh suatu saat bisa mengemas lebih detail dan lebih halus, seolah-olah tidak sesat, tapi sesat. Nah, kita akan menghadapi masalah baru lagi dengan digital yang baru. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Masya Allah. Ini tehnya dari situ Bondo atau dari mana? Nah, ini yang terakhir nanti. Udah berapa itu? Ya, yang terakhir. Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Al-Ghazali Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, seperti kita tahu adik-adik, di Mungkit Minad Dhalal, Al-Mungkit Minad Dhalal, autobiografi Al-Ghazali menceritakan tentang dirinya sendiri. Al-Mungkit Minad Dhalal, beliau menceritakan dirinya sendiri. Kemudian di kitab Tahaffutul Falasifahnya, ya, kemudian ditulis oleh Dr. Badawi Tobana dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin, yang di depannya itu Muqaddimah pengantar Ihya Ulumuddin oleh Dr. Badawi Tobana, mengambil dari kitab Al-Mungkit Minad Dhalal. Nah, kita ini sebagai orang awam, bukan berarti saya ini fanatik dengan Ghazali. Ayah saya pernah marah. Ada orang yang kampanye tidak bermadhab. Ayah saya marah. Kita kembali ke Bukhari Muslim. Tidak usah pakai madhab, langsung Bukhari Muslim. Marah-marah ayah saya. Kok bisa? Orang langsung Bukhari Muslim, tidak usah pakai madhab. Lah Bukhari Muslimnya aja bermadhab kok. Tidak mau pakai madhab, alasannya langsung Sahih Muslim, langsung Ibnu Majah, langsung Imam Tirmidzi. Mereka ini bermadhab semua. Banyak yang bermadhab. At-Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Bisa kamu lihat Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra kalian di Subki, ahli hadis bermadhab. Tartibul Madarik tentang apa itu Tabaqat pengikut madhab Malik, Qadhi'iyat, berapa banyak ahli hadis bermadhab. Mereka ini kembali hadis, tidak ikut madhab. Sementara ahli hadis yang dipakai mereka bermadhab. Aduh, mikir kita ini seperti MBK nanti mikirnya, mumet kita. Kita hanya bisa berdoa semoga MBK husnul khotimah. Bisa mumet. Jadi, nah, apa saya marah? Masya Allah, Masya Allah. Kok seperti itu ya? Nah, kita ini yang keluar pesantren kadang-kadang terpengaruh lewatnya jalur usul fikih. Lah ini yang mumet. Lewatnya jalur usul fikih. Fikihnya hilang, tinggal usal-usul. Sukanya usal-usul terus sama agama. Jadi usul fikih ini kalau sampai fikihnya hilang, orangnya terus seneng usal-usul. Gak pakai fikih, pakainya usal-usul terus. Ribet nanti ini ya. Kata ayah saya, sudahlah. Kiai kuno, Yai Muhyiddin, alumni Sidogiri, Yai era beliau ngaji ikhya di pondok-pondok pesantren. Itu secara hadis ya tentu tidak sedisiplin
hadis-hadisnya orang yang mempelajari Ihya lewat Ithafus Sadatil Muttaqin karya Murtadha Az-Zabidi salahnya. Kiai manapun di pesantren Indonesia mengajar Ihya bawa ithaf itu cuma bawa, jarang diterangkan ithafnya. Karena ithafnya itu tentang takhrij hadis, jarang mufradat. Lah begitu takhrij hadis kita sampaikan di dalam kitab ithaf, orang yang asalnya senang dengan Imam Ghazali akhirnya cuma kritis pada Ihya. Zauk sufinya hilang, rasa tasawufnya bisa hilang. Karena isi kitab ithaf kita sampaikan semua, zauk tasawufnya itu bisa hilang. Jadinya mustalahul hadis, bukan tasawuf. Jadinya pelajaran hadis, karena di situ ithaf mempelajari tentang ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis mu'allal, ini hadis munkar, ini hadis maudhu', ini hadis rawinya wahin, munkar, majhul dan sebagainya. Coba kita sampaikan ketika mengajar Ihya, langsung hilang Pak suasana tasawuf. Maka kiai dulu mulang ithaf, mulang Ihya pakai ithaf, tidak pernah nyampaikan ithaf. Jarang. Beberapa mufradat Ihya yang disebutkan itu setahu saya, karena saya mentelaah awal sampai akhir 7 tahun saya 7 tahun belajar Ihya dari ithaf awal sampai akhir. Saya tidak menemukan mufradatnya Ihya di situ diterangkan makna domir. Tidak ada 10 masalah. 4 jilid itu. 4 jilid itu tidak ada 10 kali kalau saya. Tentang maknanya kitab Ihya, domir, nahwunya, harokatnya, itu tidak sampai 10. Lainnya ini Masya Allah ilmiah semua. Maka kiai dulu Masya Allah bijaksana sekali, tidak nerangkan isinya. Bawah Ihya karya Al-Iraqi tentang kritik hadis Ihya yang dhaif, yang macam-macam itu. Kemudian As-Subki di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah As-Subki itu mengelompokkan hadis-hadis Ihya yang tidak ditemukan syaratnya. Ada bab ini ada hadis sanadnya tidak ditemukan ini. Kemudian bab ini tidak ada sanadnya, bab ini tidak ada sanadnya. Tapi para kiai kita tidak menyampaikan. Akhirnya santri gak pengalaman dalam bidang itu, tapi rasa tasawufnya ada. Berarti ada ilmu yang memang kita bijaksana gak ngerti. Baiknya gak pengalaman lah. Daripada pengalaman menjadi rancu, baiknya tidak pengalaman. Contohnya kiai mengajar Ihya, itu bawahnya tidak disampaikan, ithafnya tidak disampaikan, akhirnya suasana tasawuf terjaga. Tapi memang ya dikritik sama Wahabi, ithaf Ihya kelemahan hadisnya begini, apalagi menyebut Ghazali qalilul hadis dan sebagainya. Udah coro Jawa ini sudah kenyang kita suara. Tapi kalau saya nggak nanggepi terus pertentangan, saya enggak. Ya dengar orang bilang Ghazali qalilul hadis, Ihya begini, ya begini. Ya kita Ihya atas Ihya. Mereka nggak mau, tentu nggak mau. Misalnya kita hadapi tenanan kita ya, sampai urat leher kita itu kelihatan. Ya mereka tetap mereka tidak berubah. Yang nggak berubah kan ya, tidak berubah. Nah, jadi kita ada hal yang baiknya kita tidak tahu, itu justru baik. Ternyata Al-Quran ada teori itu. Ada teori itu, teori lebih baik tidak tahu. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ajib. La tas'alu an asya'a. Ada beberapa sesuatu baiknya jangan didiskusikan. Jangan bertanya-tanya tentang itu. In tubda lakum, kalau ditampakkan pada kalian tasukum, kalian sedih. Coba misalnya kita ngaji Ihya, kemudian lihat catatan orang kritis dalam hadis. Hadisnya itu kita sudah senang sekali mengamalkan. Hadisnya dhaif jiddan. Dhaif jiddan.
hadisnya rawinya majhul, ajma'al ulama ala du'fihi. Waduh, kita terus down kita, ya kan? Kalau kita tidak tahu enggak, itu kata ayah saya begitu. Nah, maka media sosial digital itu kita timbang, apa semua kita respon atau enggak. Karena kalau kita respon justru makin melebarkan popularitas mereka. Ada orang begini, tapi ini demi akidah Yai, saya harus menyelamatkan lewat media sosial. Kata Al-Ghazali, orang lain sudah menyelamatkan, kamu tidak usah. Al-Ghazali, tidak begitu Ihya Ulumuddin. Sudah ada orang lain yang melakukan, kamu jangan. Nanti karena ini contohnya sih, kita sedih di TV. Di TV debat antara ahli sunnah sama yang lain. Diundang di TV. Yang ahli sunnah kurang pintar bicara. Lawannya ahli sunnah sangat ilmiah. Begitu tampil di TV, berbahaya. Kelihatan kita yang ahli sunnah yang kalah. Coba kalau nggak hadir, malah nggak ada bahaya. Jadi kadang-kadang kita itu mengirimkan utusan kita, wakil kita ini justru bumerang. Yang bicara dari kita sama ahli sunni menanggapi Wahabi bumerang pada kita sendiri. Karena dia tidak sempurna. Ikut nanggapi soal-soal yang dia nggak sempurna, mewakili kita orang sunni. Nah, ini juga membawa perang digital yang kita kalah. Akibat yang bicara dari kita ini orang yang bukan ahlinya. Ngerti ya? Nah, ini saya nggak bisa panjang-panjang, pidato terlalu lama itu juga makruh, bukan itu. Ya. Jadi nanti malam kami masih ngisi, insya Allah ngisi callnya Ki Johari Kencong. Nanti malam ada silakan, tapi tidak usah banyak-banyak. Kami ini Jember sebetulnya. Jadi di Jember ini keluarga kami banyak. Tadi saya matur dengan Ki Muhyiddin, Talangsari, Ki Dovir itu adik kakek saya. Kemudian Ki Siddiq itu tetangga kami, Lasem. Ki Ahmad Siddiq, Ki Abdul Siddiq, Ki Mahfud Siddiq, Lasem. Ki Hamid Pasuruan. Jadi tadi saya matur ke beliau Ki Muhyiddin, ternyata satu angkatan dengan Pak Lek kami di situ kiri, Profesor Masudi Naim. Profesor Masudi Naim itu Pak Lek kami dulu di situ kiri lama, ahli hadis dia, ahli hadis, sudah wafat, seangkatan dengan beliau. Semoga beliau diberi umur panjang barokah, ya, diberi umur panjang barokah. Pokoknya Pak Dik, paling enak itu kita santun dalam berbicara di media sosial. Sampaikan ahli sunnah dengan kesantunan yang menyentuh hati mereka. Cek mereka mau bilang apa-apa. Ini loh Pak, perang Amerika Serikat. Amerika Serikat itu kamasalil kalbi. Karena USA, kalau dibalik apa? Loh, kan Amerika Serikat kan USA. Itu kalau dibalik apa itu? Ya kamasalil kalbi kan. Jadi USA itu kebalikannya ya kamasalil kalbi. Jadi kita ini sudah perang mesah, belum masalah referensi. Ini perlu dialog lain waktu ya, karena bahasa referensi itu mengenai kepustakaan itu kita rumit sekali masalah kepustakaan itu. Jadi kalau kadang-kadang itu mohon maaf ya, Tuhfatul Ahwadi itu terkenal Wahabi misalnya, Salafi. Kemudian Ar-Rahiqul Mahtum,
Mubarakfuri. Saya punya kitab, dua tokoh, yang satu Salafi, yang satu Sunni Asy'ari, tetangganya sendiri, namanya Muhammad Ali Adam, baru wafat, dosen Mekah atau Madinah, baru wafat, Salafi. Itu punya karangan Al-Bahrul Muhit, Syarah Sahih Muslim 47 jilid, saya punya. Itu Salafi. Karangannya Syarah Muslim Al-Bahrul Muhit 47 jilid, Syarah Sunan Nasai 42 juz, punya Syarah Tirmidzi, Salafi. Kalau orang sih katakan Wahabi. Yang satunya Muhammad Amin Al-Harari sama Etiopianya, mensyarahi Syarah Muslim Al-Kawkabul Wahaj 25 jilid, punya kitab Hadaiqur Rawh war Raihan 32 jilid tafsir, baru wafat juga beberapa tahun yang silam. Makkah. Yang satu Asy'ari, satu Salafi, tetangga sama Etiopianya. Nah, kita bayangkan kalau kita ini berdebat soal-soal itu dengan beliau, apakah selesai cuma dengan tulisan-tulisan kita yang 4 halaman, 3 halaman? Ya nggak selesai, karena kita ketemunya memang orang yang kepethuk, orang yang ngajinya memang ya setingkat kita atau di bawah kita kelihatan Alhamdulillah di sana ada Syekh Amin Al-Harari Asy'ari, canggih sekali, punya tafsir 33 jilid. Di saat yang sama temennya Salafi ngarang Sahih Syarah Muslim 47 jilid, level yang sama, cocok. Al-Albani, waduh, saya itu punya lengkap kayak Albani, lengkap. Mulai dari silsilatul ahadits dhaifah, silsilatul ahadits shahihah, pokoknya doaf banyak lah pokoknya itu ya. Apalagi kitab apa itu namanya, Irwaul Ghalil, karya-karya besar Albani. Kemudian Albani suka mendhaifkan hadis. Dihadapi oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, lazim, munasib. Jadi kalau kita menghadapi pakainya Said Ramadan Al-Buti, menghadapi fatwa-fatwa yang dianggap salah menurut ahli sunnah, tapi bukan kita, melalui Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tapi di sisi lain kita kadang nggak adab, koyok-koyok kita ini Al-Buti sendiri. Wah, ngantemi Albani ngawur, Albani ini menyesal. Loh, kita ini siapa? Yang Al-Buti yang kita pakai aja nggak begitu kok. Kita bisa tahu kesalahannya Albani kan lewat Al-Buti. Lah Al-Butinya itu enggak miso-miso. Lah kita ini kok malah, subhanallah. Inilah muskilah MBG seperti itu. Jadi kadang-kadang kita dalam bermedia sosial nggak tahu caranya. Kamu nggak ketemu langsung loh dengan Al-Albani, nggak ketemu langsung. Yusuf Qaradawi, serang-serangan. Wajar Yusuf Qaradawi dengan Said Albani, Nasiruddin Albani, bagus, munasib, alimun kabir. Nah, kita pakai Yusuf Qaradawi ketika mengetahui kesalahan Albani dalam bidang hadis misalnya. Tapi adab kita, ya kita ini tetap penonton, enggak seperti Yusuf Qaradawinya langsung, yang langsung berhadapan. Karena ini alimun kabir beda. Nah kadang-kadang kita ini yang pakai Yusuf Qaradawi seolah-olah aku iso ngamuk-ngamuk nih gone Albani. Albani ini menyesatkan. Saya pernah ditelepon wakil gubernur. Wakil gubernur itu nggak suka Albani karena dia nahdiyin
Nahdlatul Ulama lahir batin. Nah, wakil gubernur ini NU ya, sahabat saya wakil gubernur. Yai Gus rawuh Gus gitu yang masjid kula ngisi Gus. Nebab sak niki nek sampai mboten jenengan sing ngisi pun berbahaya Gus. Ini guru-guru Albani ini berbahaya. Jadi dia sendiri nggak pernah tahu kitabnya Albani itu, nggak pernah tahu dia. Wakil gubernur tahu dari mana dia? Coba krungu Albani bahaya, tapi nggak tahu sendiri langsung kitabnya. Ini pernah terjadi cara media seperti ini di desa saya, Kiai. Mudin, tahu Mudin? Yang tukang mandikan mayit. NU deles. Fanatiknya ngeluai Madura. Fanatik. Daripada kita fanatik dia. Muhammadiyah itu kan pakainya tafsir Manar, Kiai. Tafsir Al-Manar, Rosid itu tidak sama dengan kita. Akidahnya tafsir Al-Manar tidak sama dengan kita. Saya ngaji dengan tafsir, saya ngaji sorokan tafsir Al-Manar pada ayah saya. Mahasun Ta'wil Al-Qasimi saya ngaji. Al-Kasyaf Mu'tazilah saya ngaji kepada ayah saya. Jadi saya tahu langsung rasanya ngaji Mu'tazilah itu gimana. Ya. Suatu ketika Mudin tukang ngedusi mayit, guweting benci Muhammadiyah. Pidato pas kesewelasan bahwa tahlilan itu RT. Kapan ono uang kok nyimpen tafsir Manar, tafsirnya Muhammadiyah, podo karo nyimpen Aswireng. Dia bilang gitu. Ini Mudin ya. Sing sapa wonge nyimpen tafsir Al-Manar sama saja nyimpen anjing hitam. Akhirnya digugat sama Muhammadiyah Rembang, daerah saya, dibawa ke pengadilan. Mudinnya nangis Pak, ke rumah kakek saya pendiri NU, namanya Khalil, ikut dengan Mbah Hasim mendirikan NU. Ke rumah kakek saya, nangis. Mbah Khalil, bidangnya enggak Khalil, Mbah Khalil, karena orang awam. Kami mau dibawa ke pengadilan, Mbah. Kenapa? Saya ngomong nyimpen tafsir Manar sama dengan anjing hitam. Masya Allah, dituntut Muhammadiyah Rembang, Pak saya. Gue yo salah, Mudin. Lah kamu pernah lihat tafsir Manar? Ya enggak pernah toh, Mbah. Ya enggak pernah toh, Mbah. Wong tahu saya ya pokoknya Abdul Dzikri la ilaha illallah ya. Namanya Mudin tahu ya, Pak? Abdul Dzikri la ilaha illallah, sama berkat meditum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tandane berkat meh dikeluarkan. Nah, kula nggih mboten ngerti to, Mbah, jenenge tafsir. Mau dibawa ke pengadilan. Nah, Muhammadiyah Rembang berlebihan. Ini Mudin desa Sulang itu dekatnya Mbah Yai Mustafa Bisik, ke selatan masih jauh. Orang desa. Muhammadiyah Rembang kayak saya keberlebihan ngadepi Mudin, mengundang pengacara hebat pahlawan nasional Kiai Haji Mas Mansur, Surabaya, ulama Muhammadiyah nomor 1 se-Indonesia, menghadapi Mudin. Subhanallah, ngadepi Mudin, goro-goro muangkel karo Mudin, tekakno langsung Kiai Haji Mas Mansur. Penjara, taruhannya penjara, pelecehan, penistaan. Akhirnya Mbah kula Muhammadiyah nganggo Mansur itu temannya Mbah saya ketika di Saudi 18 tahun, ngajinya bareng. Akhirnya Mbah kula ngekei berita di Surabaya, Mansur, loh kowe memang nggonku ya? Liyo Kang Khalil, Mbah saya, iki lho dikon nyelesekno Mudin iki lho.
engko kowe sadurunge ning pengadilan mampir omahku sik. Nah, dari Surabaya orang nomor 1 se-Indonesia ini Muhammadiyah. Jalan KH Mansur kan ada di kota-kota besar ya, pahlawan nasional. Datang ke rumah saya, ke rumahnya kakek saya. Begitu datang, wis ora usah ning pengadilan. Mudin kok mbok urusi gitu. Mudine wis jaluk sepuro. Wis tak kandhani, aja dibaleni neh. Ora ngerti-ngerti ora usah. Aja ngomong ngono, aja dibaleni neh. Akhirnya mudinya dipanggil di rumahnya kakek saya. Gak sido ke pengadilan, diselesaikan di rumah. Wis jaluk sepuro. Wis jaluk sepuro. Mudinya minta maaf. Pas dari itu ayah saya lahir. Maka Kiai Haji Mas Mansur ngasih nama, wes anakmu jengatno aku Mansur. Jadi nama bapak saya Mansur itu yang ngasih nama Kiai Haji Mas Mansur tokoh Muhammadiyah. Iya gitu ceritanya. Jadi Nahdiyin nama Mad'in Muhammadiyah. Nah, jadi kakek abah saya itu Mansur. Pas perdebatan itulah Kiai Haji Mas Mansur datang, abah saya lahir. Terus Kiai Haji Mas Mansur, wis jengakno jenengku Mansur. Akhirnya abah saya bernama Mansur. Pemberian nama dari Kiai Haji Mas Mansur tokoh Muhammadiyah. Ini sama dengan putranya Mbah Maimun Sarang. Mbah Maimun Sarang itu kan abahnya Zubair, ngaji di Kiai Fakih Mas Kumambang. Guru andalannya Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun, orang alim besar. Nah, Kiai Zubair itu punya guru Kiai Fakih, punya keturunan Muhammadiyah, namanya Kiai Naji, tokoh Muhammadiyah. Mbah Maimun punya anak lahir, terus kepingin ngarep barokah keluargane gurune Mbah Zubair, jenenge Yai Naji, terus diberikanlah nama Gus Naji. Ada. Jadi sudah dulu sudah ada Nahdlatul Muhammadiyah itu sudah ada. Sudah ada ya. Ada itu ya. Masya Allah. Itulah cara muasyarah dengan baik, cara muamalah dengan baik, cara komunikasi dengan baik. Nanti buktikan ilmu sedikit dengan bahasa yang santun lebih efektif dalam psikologi masyarakat, transformasi ilmu, perubahan akidah mereka, perubahan adab mereka, perubahan akhlak mereka, daripada ilmiah gilakno wong. Ilmiah gilakno wong. Lah ku ilmiah, wonge mbok goblok-goblokno. Ya semua Pak. Kowe nerangno dalil ini, bariku wonge kamu goblok. Wonge semua Pak. Tapi kowe ra padha ilmiah santun, sakdurunge debat wonge tukono sarong sik. Sakdurunge debat wonge belikan sarong. Wonge terus iku keliru ya akidahmu ya. Tak tukono sarong, akidahmu keliru. Habis kamu kasih sarong, kasih kambing 1. Jadi memang muamalah dengan baik itu Masya Allah, itu ternyata Rasulullah SAW dalam menyebarkan akidah itu bukan hanya ilmiah ya, itu nanti kita jadinya masuk amar ma'ruf fil mungkar, apalagi yang kita sampaikan salah misal berarti amar mungkar bil mungkar. Nah ya, ini itu yang bisa saya sampaikan. Kami tidak bisa lama-lama karena mau nengok duduk-duduk lo kata adik-adik lo kata ya datang renes. Adik kandung bapak saya ada di sini. Ada silakan. Iya tapi nggak lama-lama ya karena baik. Penyampaian materi yang sangat indah dan menarik. Selanjutnya untuk memperdalam pemahaman, kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk 3 penanya, di mana 1 pertanyaan akan langsung ditanggapi oleh narasumber kita Kiai Haji Abdul Mansur.
kepada peserta, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik Kiai, saya termasuk salah satu santri yang sering mengikuti kajian jenengan di YouTube. Pertanyaan saya, di era digital sekarang marak, bahkan kemarin kawan saya ketika konferensi di MUI ada yang meneliti tentang pengaruh algoritma. Jadi sekarang itu cara pandang dan perilaku kita banyak dipengaruhi oleh algoritma. Misalnya di YouTube saya sering nonton pengajian Gus Koyum dan Gus Baha dan lain sebagainya, itu otomatis yang banyak muncul di beranda adalah beliau. Nah, jadi itu namanya algoritma. Apa yang pernah kita tonton dan itu akan disediakan oleh algoritma. Dan ini akan justru berbahaya ketika kemudian yang muncul adalah orang-orang Wahabi, tokoh-tokoh Wahabi, karena banyak juga ibu-ibu sosialita itu yang suka dengan ceramahnya salah satu tokoh Wahabi. Karena kenapa? Ketika saya tanya, oh itu padahal bahasanya sangat santun, enak dipahami, orangnya ganteng juga, itu kata ibu-ibu gitu. Jadi itu yang mereka tangkap. Benar kata Kiai barusan, dengan bahasa yang santun. Nah, ketika semisal di IG, di Instagram, saya adalah orang yang suka dengan konten-konten yang mengkritik kebijakan-kebijakan pimpinan kita. Jadi yang muncul itu adalah ya tentang presiden kita Prabowo dikritik melalui MBG, kebijakan yang lain dan seterusnya. Jadi itu adalah algoritma yang tersedia di medsos. Nah, ini tentu sekurang-kurangnya algoritma ini akan mengubah atau setidaknya akan mengubah cara pandang kita yang aslinya itu adalah objektif kemudian menjadi subjektif. Jadi kita akan terlalu benci kepada presiden dan lain sebagainya. Nah, ini yang baru kemudian saya sadari ketika diskusi sama kawan yang meneliti tentang algoritma, pengaruh algoritma itu. Nah, kemudian pertanyaan kami, bagaimana cara menjaga pandangan kita agar tetap objektif di saat algoritma terus menggiring pandangan dan pola pikir kita? Barusan di penjelasan sebelumnya Kiai menjelaskan fatabayyanu, tapi dalam konteks kawan-kawan yang ada, masyarakat yang ada itu susah, bahkan sulit untuk fatabayyanu, bahkan untuk membuka kitab dan seterusnya. Nah, ini kira-kira bagaimana cara menjaga pandangan kita agar tetap objektif di saat algoritma terus menggiring pola pikir kita. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, terkait barusan Kiai banyak menyinggung MBG ini. Jadi saya juga tertarik untuk bertanya terkait hal ini. Iya, karena di pemikiran saya sebelumnya, dan mungkin saya juga ingin bertanya apakah saya cuma tidak hatam baca Ihya itu karena memang saya termasuk santri yang nakal, jadi tidak hatam baca Ihya. Jadi yang dibaca hanya separuh-separuh. Pernah
ada perkataan ini ketika diskusi sama teman. Jadi rusaknya umarok itu adalah disebabkan karena rusaknya ulama. Nah, ini ketika di saat-saat sekarang yang memang ini menurut saya sudah kacau balau kondisi Indonesia, karena melihat banyak kebijakan yang memang ya tidak bijak. Ketika memang kita teliti memang kurang bijak, sehingga ketika para kiai kemudian kebanyakan menerima MBG, nah ini tentu kita akan kembali kemana? Kita awalnya ini sudah kok ada MBG segini dananya digelontorkan, kita akan kembali kepada kiai ulama kita. Akan tapi ini kiai punya dapur ini jadi kita kebingungan bagaimana untuk menyikapi hal ini, menyikapi apa ya, pandangan-pandangan seperti ini. Mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada algoritma dan berbagai bentuk yang lain, intinya sama. Memang ada benda ini memang tidak hilang ya, selalu diproduksi ya. Misalnya peso itu ada konflik atau tidak ada konflik, peso tetap diproduksi. Wa'adat kulla wahidatin minhunna sikina, peso. Ada lagi alat musik, itu selalu diproduksi. Ada orang terganggu ibadah atau enggak terganggu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ada di situ ada tijarah, ada perdagangan bisnis, ada lahwan, ada hiburan. Berbagai macam teknologi melalui algoritma atau yang lain, ya itu mau diproduksi terus, memproduksi selama ada teknologi, produksi terus. Seperti lahwan selalu ada, lahwan yang mengganggu. Kemudian seif, pedang selalu ada. Yang menjadi pertanyaan adalah kita manusianya ini alatnya atau kita yang menjadi persoalan, handphone atau manusianya. Ternyata menurut Al-Quran, cara berkomunikasi dengan benda, cara berkomunikasi dengan hasil produk manusia, misalnya Al-Quran bicara tentang pena. Al-Quran mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Alat namanya pena, yasturun untuk menulis. Nah, nulisnya ini ada yang baik, ada yang enggak baik. Ada bohong, ada yang enggak bohong. Alatnya tidak bisa disalahkan. Namanya pena. Kolam. Perang pakai pedang. Safe. Di Al-Quran tidak ada kata pedang. Tidak ada pedang. Bukan pedang yang disalahkan, yang pakai pedang. Maka dalam dunia informatika, kembalinya adalah
tentang konseling pada manusianya dulu, bukan HP-nya. Karena kalau HP-nya nggak bisa selalu muncul, karena itu teknologi. Yang dikonseling manusianya. Maka Al-Quran mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang mukmin beriman, pejamkan matamu, jangan lihat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada konsumen informasi media wanita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Sebagai konsumen media informatika kita, orang beriman laki-laki dan perempuan, Al-Quran mengkonseling kita, bukan mengkonseling pada bendanya. Yaghuddu min absarihim, jangan dilihat. Yaghdudna min absarihinna, pejamkan mata, jangan dilihat. Bagaimana kita yang dinamakan apa itu, kita ikut sosialisasi, orang jangan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama dilihat. Karena kalau kita reka-reka, kemudian kita rekayasa ke teknologinya, nggak bisa. Muncul terus karena bukan buatan kita. Yang kita konseling adalah konsumennya, manusianya, supaya tidak melihat yang tidak benar untuk dilihat, tidak membaca yang tidak benar untuk dibaca. Al-Quran mengatakan yang satu yaghuddu, yang satu yaghdudna. Nah, itu dalam soal mata. Yang kedua adalah pengalihan aktivitas melihat media. Pengalihan. Kata Al-Quran, kalau beralihnya salah dalam melihat media informatika, kita lihatnya salah, ini kita buta. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Saudara yang dikonseling, kenapa bisa melihat informasi di dalam media yang menyesatkan melalui TikTok, melalui Facebook, melalui yang lain-lain? Karena Anda ini aktivitas matanya tidak pada yang sebenarnya. A'radu an dzikri, berpaling dari Quran. Nah, berarti untuk mengalihkan masyarakat tidak melihat itu, bagaimana masyarakat kita konseling disibukkan baca Quran, disibukkan matanya dengan melihat yang lain. Itu terbaik. Karena kalau teknologinya yang kita respon, tidak bisa. Itu muncul terus. Tidak bisa. Apalagi menurut teori Al-Quran, wa idza ra'au tijaratan, begitu sahabat melihat perdagangan, au lahwan atau hiburan, sahabat malah meninggalkan masjid. Infaddu ilaiha. Itu sahabat, apalagi ustad. Infaddu ila TikTok, infaddu ila algoritma, infaddu ila Facebook. Wa tarakuka qa'imah, meninggalkan hadis. Itu sahabat, akhirnya tinggal 12 orang waktu itu. Tinggal 12 orang yang ada dalam masjid. Maka ada sebagian fikih, Jumatan boleh 12 orang. Gara-gara itu ada fikih. Kejadian itu ada yang istimbat Jumatan 12 orang. Nah, kita tetap 40, ya. Kita tetap 40. Itu ya. Nah, sedangkan masalah MBG kita doakan husnul khatimah. Sudah. Ya, silakan. Cik, mungkin ada penanya lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kiai. Ayat yang disebutkan oleh jenengan, inja akum fasikun binabain fatabayyanu, itu sebetulnya terjadi kepada kehidupan saya. Jadi ada orang fasik yang membawa argumen bahwa sebetulnya kaum Kristiani itu kenyataannya bukan menyembah Nabi Isa, namun mereka meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai kalamnya Allah saja, sehingga pendapat ini yang disampaikan kepada kami itu ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang salah satu ungkapannya itu adalah kana yakulani to'am. Jadi Bunda Maryam dan Nabi Isa alaihissalam itu sebetulnya biasa mengkonsumsi makanan, sehingga ketika saya tabayyun di dalam kitab tafsir At-Tabari itu kalau gak salah juz 4 halaman 612, beliau dawuh bahwa beliau itu memang butuh kepada nutrisi untuk menegakkan badannya sebagaimana manusia dari Bani Adam pada umumnya, sehingga pada titik akhirnya Imam Tabari dawuh yang layak disebut untuk Nabi Isa itu bukan robban tapi sekedar marbuban gitu. Kemudian pertanyaannya bagaimana menyikapi perihal ini, Kiai? Mungkin itu saja pertanyaannya. Untuk menyikapi orang seperti ini yang mengatakan bahwa sebetulnya Nabi Isa itu bukan zat yang disembah oleh kaum Kristen, padahal kenyataannya dalam Al-Quran itu kayak bertentangan gitu. Karena ada ayat kana yakulani to'am gitu. Isa alaihi salam di dalam Al-Quran khamsan wa ishrina marrah, 25 kali kata Isa dalam Al-Quran. Nabi Isa dalam Al-Quran itu 25 kali, sama dengan Adam dalam Al-Quran 25 kali. Secara bilangan sama, bilangannya Isa 25 kali, bilangannya Adam 20. Al-Quran mengatakan sama, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, bilangannya sama. Yang satu bila ummin wala abin, tanpa ayah dan ibu, tanpa ibu dan ayah Adam. Yang satu bi abin wala bi ummin wala ab, yang satu ibu tanpa ayah. Ini yang dikatakan adalah tamsilul gharib bil aghrab, dan mubalaghah tamsilul gharib bil aghrab, tamsilul ajib bil ajab. Nabi Isa sudah ajaib, tanpa ibu hanya ayah. Dicontohkan Adam lebih ajaib, tanpa ayah tanpa ibu. Ya, jelas ya. Ini secara bilangan sama, secara keajaiban ada kemiripan. Sama-sama salah dalam memilih Tuhan. Orang memilih Tuhan sama-sama salah. Anehnya tidak ada yang mentuhankan Adam. Dia kagum, kok bisa tanpa ayah hanya ibu. Tapi ada yang lebih mengagumi, lebih mengagumkan Adam, tidak dipertuhankan. Tapi era ini yang disebut itra, la tutruni kama atratin nasara. Itra itu namanya apa itu atas ekstrim ya, apa itu made it, orang yang terlalu apa ya, mengkultuskan, kultus itra. Terjadi itra, kultus kepada Isa.
Mestinya ada yang lebih bisa dikultuskan, tapi tidak dikultuskan. Selamat, Adam tidak dikultuskan seperti mereka mengkultuskan Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran mengatakan Nasrani mentuhankan Isa. Tapi Al-Quran mengatakan Isa dan ibunya kana yakulani ta'am. Beda, kana yakulani ta'am membantah mereka. Bukan perkataan mereka. Jadi kana yakulani ta'am itu sama dengan ayat Quran, wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna ta'am. Juz 17. Aku tidak menjadikan para nabi sebuah fisik yang tidak butuh makan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yamshuna fil aswaq la yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum yakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Para rasul semua makan, para rasul semua jalan di pasar. Wa ma ja'alnahum jasadan la yakuluna at-ta'am, juz 17. Yang tadi juz akhir 18, kana yakulani at-ta'am. Itu sesudah ayat laqad kafaral ladina qalu inna wa salisu salasa. Mereka Trinitas lalu dibantah oleh Al-Quran. Oh, jangan ada Trinitas gimana? Tuhan butuh makan. Diplomasi Al-Quran. Kamu kok mentuhankan orang yang masih butuh makan? Kana yakulani ta'am. Maryam makan, Isa makan. Jangan dituhankan. Nah, jadi beda. Menyembah Isa itu ayat sebelumnya, laqad kafaral ladina qalu inna wa salisu salasa, yaitu Trinitas, dibantah oleh Al-Qur'an, oleh dari pihak Islam, karena yakulani ta'am. Lebih jelasnya bisa di dalam kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih karya Ibnu Taimiyah, atau Idharul Haq karya Rahmatullah Al-Hindi, atau kitab Al-Jawabul Fasih liman baddala dinal Al-Jawabul Fasih karya Al-Alusi, atau dalam kitab Al-Qaulul Jamil fi Raddi ala man ghayyara al-Injil karya Muhammad Al-Ghazali. Selesai. Cek. Untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum sesi foto bersama, izin kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, kepada narasumber kita Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, dan seluruh panitia Sivitas Akademika Mahat Ali Nurul Islam, dan seluruh mahasantri yang telah berpartisipasi dan mensukseskan kegiatan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, memperkokoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, serta menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.